SC itu apa? Subkutan. Nah, kalau subkutan itu tempatnya di mana aja? Di lengan. Di bagian lemaknya. Di jaringan lemak. Kalau IM kan di Otot. Nah, kalau SC itu derajatnya berapa? 45. Atau kalau misal pakai needle yang biasanya buat apa sih SC? Insulin. Nah, kalau pakai insulin kan needle-nya lebih kecil ya, Iya. ukuran kira-kira 26 G. Nah, tinggal dimasukin lurus juga 90 derajat kalau pakai ini needle yang kecil. Nah, kalau pakai needle yang kayak gini derajatnya 45 gitu. Nah, kalau semisal selain di dinding perut, di abdomen, di mana lagi? Di lengan atas ya, lengan atas bisa di bagian deltoid. Intinya di lapisan lemak. Kalau antara IM sama SC kira-kira lebih cepat diserap mana? IM kenapa? Karena otot jaringannya lebih padat. Tuh, jadi lebih cepat diserap. Makanya kalau SC juga cepat di jaringan lemak. Jadi kenapa kalau misal ini buat insulin? Karena insulin kan dipakai sebelum makan biasanya kan kalau buat diabetes mellitus biar ngontrol lonjakan gula darah. Makanya cepat diserap juga. Terus derajatnya udah, tempatnya udah. Habis SC apa? C itu apa? Intrakutan. Nah, tempatnya di biasanya buat apa? Buat skin test. Di lengan bagian dalam. Maka harus di lengan bagian dalam. Kenapa harus di bagian ini? Terus dia Tipis terus karena apa ya? Kan ngelihat gelembungnya. iya, karena IC itu buat skin test kadang untuk melihat ada tandanya alergi pada suatu obat. Nah, kalau misal lengan di bagian lengan dalam itu lebih terlihat adanya perubahan gitu. Jadi kalau ada alergi lebih terlihat. Derajatnya berapa? 10 sampai 15 derajat. 10 sampai 15 derajat. Yang diinjeksi berapa masuknya? Sampai gelembung. Sampai kira-kira masuk. Terus habis itu perlu diaspirasi nggak? Sorry, enggak ya. Yang perlu diaspirasi apa aja? Terus SC juga sebenarnya nggak perlu karena SC itu pasti udah di jaringan itu. IM kalau diinjeksi harus apa? Tidak ada darah. Iya, harus tidak ada darah. Kalau IV baru harus ada darah. Sebenarnya dua aja ya, IM sama IV. Lagian IM juga sebenarnya nggak wajib banget karena posisinya tuh udah pasti masuk ke sini. Apalagi di deltoid nggak ada pembuluh darah. Jadi ketika udah masuk ke sini, dia udah udah pasti nggak keluar darah. Paling kalau keluar darah karena di bagian luar ininya aja. Di epidermisnya yang kena ini needle-nya. Derajatnya 10 sampai 15. Terus nggak perlu diaspirasi, langsung diinjeksiin 1 sampai 2 tetes atau sampai permukaannya menggelembung. Udah. Terus tinggal apa lagi? IV itu intravena. Tetap pada tahu ya, di vena bagian bisa di basal pedis atau bisa di sini di bagian apa ini namanya brachialis. Nah, yang diinjek harus diaspirasi dulu. Derajatnya berapa? 15 sampai 30. 15 sampai 30. Di aspirasi dulu harus ada Darah. Terus kalau udah darah masuk tinggal Masukin dorong aja. Nah, kalau pakai tourniquet nih, aspirasi dulu apa dilepas dulu? Diaspirasi baru tourniquetnya copot. Kenapa harus diaspirasi dulu? Harus dibendung Kebendung dulu. juga. Iya. Kalau diaspirasi kan kebendung. Gimana? Dilepas
dilepas dulu baru diaspirasi. Dilepas dulu baru diaspirasi. Beda ya sama yang ini ya. Karena kan ini biasanya kalau misal di gedung kayak ini kan nggak keluar darah sebelah sininya, semua vakum nanti kadang ini. Gitu. Terus kalau yang pakai ini, kalau pakai tourniquet apa aja? IM pakai juga. IM enggak. Iya, IM buat apa? Kan iya. Ini tanyakan ke Asma. Tanyakan ke Asma. Dan apakah pakai IM? IM pakai IM apa? Sudah kan? Kalau ini kan fungsi tourniquet kan buat membendung ini ya darahnya. Terus habis itu darah yang kebendung sebelah sini kita kan injeksi dari sebelah sini ya. Kebendung nggak keluar dong sebelah sini. Jadi dilepas dulu. Terus aspirasi darah masuk baru diinjeksikan. Nanti kalau nggak dilepas tuh ya kalau nggak dilepas dulu kadang lupa. Kayak kelas kemarin tuh lupa nggak dilepas pas diinjeksiin muncrat. Darahnya muncrat sama NaCl. Tuh. Jadi dilepas, aspirasi, darah masuk, injeksi. Gitu. Ini yang IV derajatnya udah. Kenapa dianjurkan di sini daripada di sini? Di sini boleh sih di punggung tangan. Kenapa? Iya, lebih besar di sini. Kalau di sini selain dia banyak cabangnya, terus juga lebih jauh dari jantung. Makanya aliran darahnya lebih sedikit. Gitu. Jadi kalau injeksi obat lebih baik di sini, kecuali di sini boleh kecuali dia udah pakai infus. Karena biasanya kalau injeksi itu nggak cukup satu. Biasanya kayak tinggal diganti ini fluid, masukin obat lagi, injeksiin lagi. Gitu. Tapi kalau buat satu kali injeksi di sini bisa. Udah. Terus tinggal gimana? Ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk ke obat-obatan? Udah ya. Ada yang mau tanyain tentang ini kayak derajatnya, bagiannya apa? Tadi berarti kan IV itu ditusuk dulu, terus waktu dicopot tourniquetnya baru diaspirasi. Iya. Aspirasi terus baru diinjeksi. Tadi yang diaspirasi apa aja? Intravena. IM sama IM. IM nggak diaspirasi nggak apa-apa karena pasti udah di sini, cuma lebih baik ya sesuai ini, sesuai panduan. Kalau semisal IM diaspirasi apa? Berat ya? Iya, beratnya keluar darah karena di otak vakum. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Ini terus lanjut. Nah, kalau apa namanya? Ini apa? Vial sedianya bentuknya serbuk. Berarti harus diencerin dahulu. Diencerin dulu pakai aquades. Nah, kalau buka vial ini, vial prinsipnya apa? Tarik pada bagian sini aja ya. Kalau udah dibuka pakai gunting, ya ada gunting. Kalau udah dibuka pakai gunting, di swab lagi. Terus kalian injeksiin yang bagian lingkarannya aja. Di swab dulu, dibuka pakai gunting, di swab terus masukin NaCl-nya atau aquades. Pakai aquades, terus gimana caranya? Kan di dalam itu tekanannya negatif ya. Jadi kalian tinggal langsung masukin aja. Masukin, kocok langsung. Terus nanti otomatis dia tarik sendiri. Gitu. Nah, buat apa namanya, dosisnya bisa dilihat di sini. Tapi kalau untuk antibiotik biasanya pakai squid yang ukuran 10 cc. Kenapa? Karena kenapa? Kalau antibiotik biasanya pakai 10 cc.
Karena biasanya antibiotik itu lebih pekat, terus juga lebih sakit ketika disuntikan. Jadi kalau pakai yang 5 cc itu lebih kerasa, lebih cekit gitu masuk ke venanya, dingin, panas, meresep gitu rasanya. Nah, injeksiin udah, terus kayak gini ya, squid masuk, terus kalian sedotnya kayak gini. Kenapa dimiringin? Untuk membantu gaya tarikan dengan gravitasi. Jadi biar cepat ininya. Udah. Nanti bisa dicoba ya, tapi pakai air keran aja. Ini buat injeksi kalian. Terus kalau ampul. Obatnya itu sudah sesuai dosis. Jadi kalau semisal di atas ini berarti kalian turunin dulu. Turuninnya bisa kayak gini. Bisa juga disentil. Nah, kalau semisal ada titiknya itu ditaruh di menghadap luar. Kalau ada titiknya menghadap luar. Terus posisi ininya jempol menyatu, ini buat nyangga nih. Nyangga jempol kayak gini. Jangan ragu, nanti patah, pecah sininya. Pecah. Kalau pecah nggak bisa dipakai, selain kayak membahayakan buat kalian, ini juga pada bawa ampul nggak? Kalau nggak ada alkohol swab atau ini ya, bungkus ini bisa jadi ya. Kalau nggak, yang penting kalian harus ada suatu benda yang nyarapin si ininya, ampulnya. Terus jangan ragu. Enteng. Gitu. Terus masukinnya sama aja. Kalau semisal ini dibuka kan masih ada yang drip kadang. Kalau ampul tuh enggak. Pakai gaya gravitasi, masukin, jangan sampai kena pinggirannya. Atau kalian tremoran bisa masukin ke dalam needle-nya, tapi jangan kena. Itu hilang nggak apa itu? 140 ya? Terus tinggal ininya, needle-nya kan masukin ke atas ya, dibalik biar ngoretin yang bagian bawahnya. Ya soalnya nggak perlu. Udah, habis. Gimana tutupnya? Udah, kalian jangan lupa kalau setiap habis isi obat di spuit itu kosongkan udaranya. Kenapa harus kosongkan? Kenapa? Iya, nanti jadi emboli. Kalau ada emboli yang masuk di dalam pembuluh darah kalian gimana? Kenapa? Kasihan doang. Jadi ini dosa jari ya. Soalnya kan emboli itu ibaratnya tuh kayak darah kan nggak ada sekat putus antara sebelah sini terus ada udara gitu. Kan pasti selalu kayak ibarat kalian minum ini aja deh pakai sedotan. Kan kalau semisal ada tinggal dikit kan kayak ada udara yang masuk nggak sih? Nah coba kalau udaranya masuk terus berhenti di kepala jadi apa? Jadi stroke. Kalau berhenti di ini jantung jadi apa? Meninggal. Stroke jantung. Jadi nambah biaya rumah sakit. Iya, jadi nambah. Jadi dosa ini jadi ya. Karena nggak terputus embolinya soal dikeluarin. Tuh, ini udah bersih, terus siap diinjeksiin. Udah selesai. Buat sediaan obat pakai ini juga bisa dibaca ya. Kalau pil tuh ada yang bisa IM sama IV. Ada yang bisa IM sama IV. Nanti bisa dilihat aja mendekat ke sini. Terus
kan ada 4 nih. Nanti kalian silakan berpasang-pasangan. Ambil ini Aquades, terus pilih salah satu mau injeksiin IV, IM, IC atau SC ke teman kalian. Pasang-pasangan. IV, SC. Semua di antara 4 ini. Pilih salah satu. Kalau mau semua nggak apa-apa. Kalau mau semua, kelas kemarin kelas lain ada yang diinjeksiin semuanya gitu. Oh ya, terus ini barangkali yang venanya dalam bisa nyoba pakai ini. Dia kamu EM ya dia apa kayak namanya? Ini namanya Ven. Kamu nggak mau ya udah aku nggak mau juga. Mereknya aku Ven. Boleh dipinjam nggak? Ini pinjam kemana? Bawa pulang. Tebak harga. Coba.